buah-buahan yang bermanfaat untuk lansia. Nah Ibu, sekarang kita membahas tentang buah yang lainnya. Kira-kira buah apa lagi? Oke, buah nanas. Iya, buah nanas. Ini nanas ini juga sama banyak ya kalau untuk wilayah Kabupaten Papua. Iya, betul. Iya. Semua orang pasti kenal buah nanas ya, ya. Iya, betul. Warna yang cerah, bentuk yang khas, gitu ya. Meskipun berduri ya. Buah nanas memiliki rasa yang asam manis, menyegarkan, serta memiliki ternyata kandungan gizinya luar biasa. Iya. Kira-kira apa aja kandungan gizi dari buah nanas itu? Oke, kandungan gizinya itu banyak vitamin, banyak mineral. Nah, ada vitamin A, vitamin C, B1, B2, B3, vitamin E. Iya, vitamin A, C, dan E itu penangkal radikal bebas. Iya. Atau biasa kita sebut antioksidan. Pokoknya kalau yang sudah antioksidan itu manfaatnya luar biasa. Kemudian ada mineral, kalsium, kalium, fosfor, natrium, magnesium, dan nah, jadi kalau misalnya orang-orang anemia itu atau kurang darah, hatinya rendah, nah banyak makan tomat, makan alpukat, nanas, itu karena zat gizinya penting. Kemudian ada antioksidan yang lain, ada serotonin, ada karoten, ada samplovil, zat pewarna yang membuat warna jadi kuning tadi. Kemudian ada satu antioksidan yang cukup bagus yang juga yang menjadi andalan untuk nanas ini adalah bromelain. Nah, bromelain ini antioksidan yang kuat, gitu. Nah, kalau manfaat yang didapat kita sering konsumsi nanas apa sih? Antioksidannya tadi itu misalnya vitamin C yang tinggi merupakan senyawa utama pembentuk kolagen. Jadi kalau yang nggak mau meliput, nah harus banyak vitamin C, vitamin C, vitamin E, gitu ya. Antioksidan pembentuk kolagen. Jadi mengurangi keriput kulit tua, ya kulit tua, tapi nggak boleh keriput gitu ya. Kemudian itu yang kita butuh perempuan ya. Kemudian bromelain tadi. Bromelain itu mengandung anti radang, anti-inflamasi. Kemudian ternyata juga mengurangi nyeri. Jadi buah nanas itu juga mengurangi nyeri. Kalau kita rematik, mulai ada ngilu-ngilu, boleh itu makan. Iya. Juga kemudian ternyata bromelain juga disinyalir menjadi anti kanker. Ternyata buah-buahan itu semua anti kanker karena antioksidannya yang tinggi. Kemudian ternyata juga buah nanas ini mampu melarutkan lemak pada saluran cerna sehingga dapat menurunkan kolesterol. Jadi kalau kita makan banyak lemak, nah kan orang sudah mulai kenal kan, makan kolesterolnya nanti turun gitu kan. Nah ternyata memang betul seratnya itu, serat yang ada di buah nanas itu pembawa makanan-makanan di lemak kita langsung lewat ke lemaknya itu, jadi keluar langsung lewat feses kita, gitu. Kemudian kalium yang tinggi bermanfaat juga untuk mengendalikan tekanan darah, kemudian merangsang kerja otot dan saraf, juga memperlancar transport oksigen ke otak. Nah juga yang penting itu, ternyata buah nanas itu melindungi mata kita dari degenerasi makula terkait usia. Jadi yang menyebabkan mata kabur dan bahkan kebutaan pada orang tua itu adalah degenerasi makula. Dapat dicegah dengan buah nanas. Nah kalau cara konsumsi buah nanas itu sendiri bagaimana dok? Nah sekali lagi boleh di jus tapi tanpa susu ya, tanpa gula. Nah cara mengkonsumsi buah nanas itu kupat
kupas kulit nanasnya, kemudian buang matanya. Nah itu yang bikin gatal itu dimakannya. Iya, iya bikin gatal. Dan bisa langsung dikonsumsi sebagai buah segar, bisa jus tanpa susu dan gula. Nah kadang-kadang kita itu membuang hatinya itu ya, bagian tengahnya itu. Nah itu sebenarnya salah. Itu nggak perlu dibuang. Jangan dibuang. Nah disitulah tempat bromelin itu. Nah jadi jangan dibuang itu hatinya nanas itu ya. Boleh kalau waktu itu terkait silakan jus dengan hati-hatinya itu. Nah itu karena kandungan antioksidan bromelin paling banyak di sana. Dengan tadi manfaat buah nanas dan cara mengonsumsi. Banyak sekali ya. Kalau stroberi bagaimana? Nah, stroberi ini menarik banget. Buah mungil warna merah merupakan salah satu superfood yang sangat terkenal di Indonesia. Anak kecil aja pasti suka stroberi gitu ya. Buah ini kaya akan pigmen xanthocyani yang banyak mengandung antioksidan dan senyawa-senyawa lainnya. Merupakan buah yang memiliki kandungan gula yang rendah sehingga cocok sebagai diet untuk penyandang diabetes. Sama orang penyakit manis itu akan buah stroberi ini sangat-sangat bagus. Kemudian zat gizi yang terkandung dalam stroberi antara lain karbohidratnya, proteinnya, ada seratnya, kalsium, magnesium, fosfor, kalium, mangan, kemudian vitamin B9 atau asam folat yang baik untuk bayi dan ibu hamil, kemudian vitamin B6, vitamin K yang bisa mencegah perdarahan, kemudian vitamin C, vitamin E yang merupakan antioksidan. Juga ada antioksidan lain yang bagus yaitu pelargonidin, ellagic acid, kemudian dan yang lain-lain. Antioksidan yang lain. Yang terpenting adalah ellagic acidnya itu sebagai antioksidan. Kalau manfaat dari stroberi bagi kesehatan manusia itu bagaimana? Ya, karena antioksidan yang tinggi tadi ada vitamin C, vitamin E, vitamin A, ada ellagic acidnya, maka buah ini bisa menjadi anti kanker. Kemudian juga bisa mengontrol kadar glukosa darah atau gula darah. Buah ini memperlambat proses pencernaan karbohidrat. Jadi zat pati yang kita makan itu dicernanya lambat sehingga kadar gulanya menjadi lebih tidak langsung naik gitu. Kemudian mengontrol tekanan darah karena mengandung kalium tadi. Mengkonsumsi buah stroberi secara rutin dapat menurunkan risiko terjadinya serangan jantung dan sebagainya. Kemudian menjaga fungsi kesehatan otak supaya tidak pikun tadi. Kemudian meningkatkan sistem imun karena kandungan vitamin C yang tinggi tadi. Kadang-kadang manusia itu kan memiliki daya tahan tubuh yang turun, seperti yang muda-muda. Nah, konsumsi stroberi yang banyak vitamin C-nya ini sangat-sangat membantu. Kemudian untuk kesehatan mata, ada klinik Mayo Clinic di Amerika melaporkan makan 3 atau lebih buah stroberi dapat menurunkan risiko kebutaan pada lansia. Kemudian kesehatan kulit, ya itu tadi stroberi karena banyak antioksidannya, jadi meningkatkan kesehatan kulit, jadi nggak mudah kering. Ternyata buah-buah itu bisa mencegah kita menjadi tua, mencegah penuaan Jadi iya, itu Bu. Iya. Nah, Bu, kalau kita tadi sudah berbicara tentang buah-buahan, bagaimana dengan kol atau kubis? Ya, itu sayuran yang juga superfood. Iya, gitu ya, makanan super. Sayur kol atau kubis ini
memiliki serat yang tinggi. Iya. Jadi baik untuk kesehatan lansia, gitu ya. Kandungan nutrisinya juga ada. Kemudian pasti semua orang kenal kol ini diapain gitu. Bisa jadi lalapan gitu ya. Dioseng ya, ditumis. Jadi sup, sayuran, dan salad sayur. Kol ini ada yang putih, ada yang ungu. Nah, gitu. Nah, ada zat-zat gizi yang bagus dari kol ini adalah seratnya yang tinggi tadi, karbohidratnya, proteinnya, vitamin C-nya, vitamin B-nya, kemudian vitamin E, vitamin K, dan besinya, dan senyawa-senyawa anti kanker yang lain, yaitu ada klorofilnya, ada fenolnya, seperti itu. Kemudian ada kandungan mineral, ada kalsium, ada kalium, natrium yang bagus untuk kesehatan jantung. Nah, kalau keuntungan yang didapat lansia bilang konsumsi sayur kol atau kubis apa? Keuntungannya antara lain satu, melancarkan sistem pencernaan. Ya, karena kandungan seratnya yang tinggi dapat membantu melancarkan pergerakan usus sehingga kotoran terdorong ke saluran pembuangan. Hal ini menjaga supaya lansia ini tidak mengalami sembelit atau susah buang. Yang kedua, manfaatnya adalah menjaga fungsi jantung serta menurunkan tekanan darah. Karena senyawa fenol dan kalium yang ada di dalam kol atau kubis tadi. Kemudian mencegah kanker ternyata. Dan ini banyak antioksidan di dalam kol yang bisa melindungi tubuh kita dari radikal bebas atau kerusakan sel-sel tubuh kita yang normal tadi menjadi tidak normal. Kemudian juga mengurangi katarak, mencegah timbulnya katarak pada lansia. Kemudian mempercepat penyembuhan bisul karena vitamin C-nya tadi, vitamin C. Tetapi perlu kita waspadai mengonsumsi buah kol yang terlalu banyak juga tidak cukup baik, terutama untuk orang-orang yang sudah punya sakit mah, lambungnya gitu ya, makan salah langsung kumat gitu. Nah, karena kenapa kok harus hati-hati untuk mengonsumsi kol pada orang-orang yang sakit mah atau lambung? Karena sayur kol ini memproduksi gas, gitu. Jadi mudah kembung karena dingin. Iya, nggak bisa juga. Jadi bisa memproduksi gas. Jadi nggak cukup baik kalau lagi kembung makan kol. Gitu. Kalau yang brokoli bagaimana? Nah, iya, brokoli juga superfood yang sangat terkenal. Brokoli ini efektif untuk mencegah serangan jantung dan stroke karena kandungan zat namanya sulforaphane yang mencegah penyumbatan pada pembuluh darah arteri. Selain bisa dimakan mentah, brokoli juga dapat diolah bermacam-macam makanan yang ada. Kadang-kadang diparut terus kemudian dikukus, itu pengganti nasi. Bisa. Nah, karena karbohidratnya juga cukup tinggi dalam buat sayuran ini. Brokoli juga kaya akan provitamin A atau karotenoid, kemudian juga asam folat, vitamin C. Ya, ini penting untuk ibu-ibu hamil juga karena kandungan asam folatnya yang juga cukup tinggi, yang perlu untuk pertumbuhan otak bayi atau janin yang di dalam tubuh. Kemudian juga banyak mengandung mineral penting, ada kalsium yang baik untuk tulang, ada kalium yang membantu menurunkan tekanan darah. Kemudian ada zat besi untuk mencegah anemia, serta adanya antioksidan flavonoid sehingga brokoli ini juga bisa disebut sebagai makanan anti kanker. Gitu. Kalau manfaatnya bagi lansia, kesehatan lansia, karena seratnya yang cukup tinggi, jadi pasti sembelit lewat.
gitu. Atau gangguan pencernaan yang lain. Kemudian brokoli ternyata juga bisa meningkatkan daya kerja otak. Jadi brokoli mencegah orang-orang yang berlansia itu tidak mengalami demensia atau pikun nantinya setelah lansia. Kemudian meregulasi kadar gula darah atau menurunkan kadar gula darah juga karena kandungan kromin yang ada di brokoli tadi. Kemudian ternyata juga sulforafen ini juga dikatakan sebagai zat yang bisa menetralkan kanker gitu. Itu tadi manfaat-manfaat brokoli. Kalau mengenai bawang putih Nah, itu juga bawang putih juga sangat populer sebagai makanan super ya. Selain dikenal sebagai bumbu dapur, ternyata bawang putih memiliki segudang manfaat bagi kesehatan kita dikarenakan zat gizi yang penting yang terdapat di dalam bawang putih tadi. Pada penelitian hewan coba atau uji klinis pada manusia telah terbukti bahwa bawang putih dapat menurunkan kadar gula darah ternyata. Gitu. Komponen aktif yang berperan pada bawang putih itu adalah alisin yang merupakan juga anti radang. Jadi kalau kita ngilu-ngilu di sendi, nah bisa mengonsumsi bawang putih. Itu di apa kan? Nah, bawang putih itu sebaiknya dikonsumsi mentah. Kalau misalnya gimana misalnya bawang putih baunya itu ya, baunya, kemudian juga rasanya yang pedas gitu Bu ya, rasanya itu pedas masuk. Iya. Kalau biasanya itu kalau saya parut ya 1-2 siung gitu diparut. Kalau dimakan langsung memang bikin mual dan sakit perut. Tapi biasanya kalau saya campur dengan nasi atau langsung dicampur dengan salad sayur. Nah itu enggak terasa tuh. Ya enak. Gitu. Nah itu anti radang yang juga bisa memiliki khasiat sebagai antibiotik, bisa membunuh bakteri. Gitu. Kemudian studi terbaru ternyata bawang putih juga memiliki efek yang baik bagi jantung dan pembuluh darah. Ini sudah sangat terkenal bahwa bawang putih bisa menurunkan tekanan darah dan melindungi jantung. Hal ini dikarenakan kandungan selenium dan kandungan metialil trisulfat yang merupakan suatu mikromineral yang bekerja sebagai antioksidan. Serta dapat mencegah timbulnya gumpalan. Jadi makan bawang putih itu tidak mudah terjadi pembekuan darahnya. Jadi mencegah sumbatan di dalam pembuluh darah yang bisa menyebabkan stroke kalau terjadi penyumbatan di pembuluh darah otak atau serangan jantung yang bila sumbatan itu terjadi pada pembuluh darah. Gitu. Jadi sudah sangat terkenal bahwa bawang putih itu bagus untuk hipertensi atau darah tinggi, mencegah terjadinya serangan jantung dan stroke. Gitu Bu. Kalau ada lagi, kalau kita selesaikan dulu bawang putih ternyata masih banyak. Bawang putih juga ternyata anti kanker Bu. Karena ada germaniumnya yang menghambat bahkan memusnahkan sel-sel kanker dalam tubuh kita. Kemudian, nah caranya ini seperti tadi di samping dimakan mentah, juga bisa dibuat bumbu masakan. Sebaiknya bawang putih itu tidak digoreng, tidak ditumis, gitu. Tetapi makanan Chinese food itu kebanyakan bawang putih yang digoreng ya, ditumis ya. Lebih baik tidak ditumis, tetapi dimasukkan ke sayuran kayak gitu, buat sup gitu, seperti itu. Disarankan untuk dikonsumsi.
Kalau komposisinya itu bagaimana? Komposisi. Iya, kalau bawang putih. Nah, Satu hari berapa kali? Kalau berapa kalinya itu cuma disarankan cuma 1 sampai 3, bisa dikonsumsi 2 kali, pagi dan sore. Nah, buat yang itu sebut tadi ya, bit atau kalau kita ngomong buah itu sebenarnya bit ini bukan buah, tetapi akar atau umbi. Umbi itu seperti Umbi jalan. iya, seperti umbi jalan, seperti kentang. Nah, itu beetroot namanya. Si merah yang banyak manfaat. Ini buah bit, umbi bit ini kaya akan karbohidrat yang berfungsi untuk membantu energi. Kemudian juga mengandung zat besi yang membantu menyalurkan oksigen ke otak. Jadi mencegah anemia. Kemudian warna merah pada bit disebabkan karena gabungan pigmen ungu beta cyanin dan pigmen kuning beta xanthin. Keduanya merupakan antioksidan kuat yang dapat mencegah pertumbuhan sel kanker. Sangat terkenal bahwa umbi bit ini dikonsumsi oleh orang-orang yang menderita kanker karena kandungan antioksidan yang sangat banyak. Gitu Bu. Kemudian bit ini juga mengandung nutrien asam folat yang meningkatkan kemampuan berpikir pada lansia. Kemudian ada kalium yang berperan menstabilkan tekanan darah. Ada vitamin C yang penting dalam pertahanan tubuh terhadap infeksi. Lansia ini sering-sering atau mudah terjadi infeksi. Baik itu infeksi saluran kemih, kemudian juga luka di kulit, itu juga bisa menimbulkan infeksi. Kemudian ada magnesium yang berperan menjaga fungsi otot dan saraf. Kemudian ada sulfur atau tembaga yang ikut berfungsi dalam produksi sel darah merah untuk mencegah timbulnya anemia. Bolehlah kita konsumsi bit. Kemudian ada fosfor yang juga memperkuat tubuh. Kalau mengkonsumsi bit itu bagaimana? Nah, biasanya bit ini di jus. Iya. Kalau saya biasanya saya gabung dengan apel gitu. Jadi ada rasa-rasa manisnya. Nah, juga bisa dijadikan. Kalau di Jawa itu bit ini diambil warna merahnya. Jadi buat pewarna alami makanan. Misalnya nasi goreng itu bisa pakai bit warna merahnya, jadi diambil dari bit. Atau buatan kue atau cake makanan apa bolu-bolu gitu. Pewarnanya pakai bit itu jauh lebih warna alami. Iya, lebih sehat itu Bu. Nah, sekarang Bu yang terakhir jamur. Nah, iya. Saya pilih jamur karena jamur ini bisa juga disebut sebagai superfood karena berprotein tinggi, bahkan bisa mengganti protein hewan. Jadi pada pasien-pasien atau orang-orang yang memiliki kadar asam urat yang tinggi tapi perlu protein, pilihlah jamur. Bermanfaat untuk mengatasi stroke, jantung koroner, menurunkan kadar karena menurunkan kadar kolesterol yang tinggi sehingga bisa mencegah stroke dan jantung koroner ya. Kemudian juga mengatasi hipertensi, mata rabun, wasit, dan ternyata bisa mengatasi juga diabetes mellitus. Jamur memang tidak memiliki klorofil atau zat hijau daun, sehingga jamur hidup dengan menyerap makanan dari tumbuhan yang sudah mati. Misalnya biasanya kan kita ketemu kayu-kayu ya, gitu. Nah juga kita harus jeli untuk mengambil jamur yang
tidak beracun. Kita juga harus membekali diri untuk mengetahui mana jamur yang beracun dan mana jamur yang tidak beracun. Gitu. Meskipun merupakan superfood, tetapi kalau beracun ya bikin orang juga. Jamur juga mengandung zat gizi yang sangat baik, antara lain ada tiamin, riboflavin, niacin, ergosterol, dan serat serta senyawa ya ini yang penting. Lentinula edodes miselium yang dapat membantu dalam pengobatan kanker jantung, hipertensi, kemudian juga menurunkan kadar kolesterol. Itu Bu. Ibu dokter, terima kasih pagi hari ini Ibu dokter sudah memberi penjelasan yang begitu panjang lebar tentang manfaat buah dan sayuran bagi lansia. Yang mudah-mudahan apa yang sudah dipaparkan oleh Ibu dokter bermanfaat bagi kita semuanya, khususnya bagi lansia. Ibu dokter, terima kasih bincang-bincang kita pagi hari ini di awal tahun ya. Iya. Di bulan yang masih muda, di bulan Januari. Kita berpisah, Bu Dokter, berjumpa kembali di tema yang berbeda di acara yang sama. Saudara dengar yang berbahagia dimanapun Anda berada, ini tadi bincang-bincang kita dengan narasumber yang hadir pada kesempatan pagi siang bersama Dr. Erni Indrawati yang membahas tentang manfaat buah dan sayuran bagi lansia. Semoga apa yang disampaikan beliau bermanfaat bagi kita semuanya. Terima kasih atas perhatian Anda semuanya. Kita berpisah, berjumpa kembali pekan yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.